Inilah KPM yang tidak cair bantuannya di tahap ketiga nanti, tepatnya di bulan Juli tahun 2021. Nah, siapa sajakah itu? Mari simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bahwasanya inilah KPM yang tidak cair bantuannya di tahap ketiga nanti, tepatnya di bulan Juli tahun 2021. Nah, siapa sajakah itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya banyak sekali yang sudah mengumumkan tentang pencairan PKH di tahap yang ketiga nanti. Banyak sekali SDM PKH atau pendamping PKH yang sudah menginformasikan atau mensosialisasikan baik secara offline maupun secara online, yakni di media sosial, bahwasanya PKH itu dicairkan sebanyak 4 kali tahap pencairan. Yang pertama tahap pertama dicairkan di bulan Januari, tahap kedua di bulan April, tahap ketiga di bulan Juli, dan tahap keempat di bulan Desember. Nah, kalau ada informasi yang mengabarkan bahwasanya di bulan Juni ini sudah cair di tahap ketiga, itu namanya informasi yang tidak benar. Karena belum ada kepastian bahwasanya bulan tahap 3 itu akan dicairkan di minggu keberapa, belum ada kepastian dari Kementerian Sosial. Karena walaupun itu pendamping PKH, pendamping tidak bisa menentukan, karena yang berwenang untuk mencairkan uang PKH atau bantuan PKH itu adalah kewenangan dari Kementerian Sosial. Jadi Anda jangan terburu-buru percaya apabila ada informasi-informasi, apalagi yang bukan dari pendamping PKH, itu mengumumkan bahwasanya tahap ketiga sudah cair. Nah, itu sangat-sangat tidak benar, karena tidak ada yang tahu kapan dicairkannya, tepatnya di minggu keberapa atau tepatnya di tanggal berapa, belum ada yang mengetahui kapan pencairan tersebut, karena yang hanya tahu hanyalah Kementerian Sosial saja. Dan jadi saya himbau kepada Anda semua untuk teliti, untuk cerdas dalam memilih informasi apapun, apalagi yang bukan dari kalangan pendamping PKH. Baik sahabat YouTube, di sini saya akan menerangkan bahwasanya inilah KPM yang tidak cair bantuannya di tahap yang ketiga nanti. Wah, sayang sekali ya. Nah, siapa saja kak itu? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Ada 4 golongan KPM yang tidak cair bantuannya. Yang pertama adalah KPM yang datanya belum dipadankan atau belum disinkronkan sampai dengan tanggal 16 Juni kemarin. Jadi bagi Anda yang data-datanya itu tidak padan, antara di Dukcapil, antara di DTKS tidak padan, itu tidak akan bisa cair di tahap yang ketiga nanti. Dan apabila data-data tersebut belum dibenahi,
hingga tanggal 16 Juni kemarin, maka bantuan PKH di tahap ketiga tidak bisa dicairkan, karena yang akan dicairkan itu adalah data yang sudah sinkron atau data yang sudah valid antara di data DTKS dan di Dukcapil. Tidak ada data ganda lagi, tidak ada kesalahan nomor NIK atau kesalahan nama antara di KK dan di KTP tidak sama, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang pertama, KPM yang tidak bisa cair di tahap yang ketiga nanti. Kemudian yang kedua adalah KPM yang tidak bisa cair di tahap yang ketiga nanti adalah KPM yang sudah habis komponennya sebelum tanggal 5 Mei kemarin. Jadi perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya tanggal 5 Mei kemarin adalah tanggal di mana pendamping PKH melakukan final closing atau semua data-data KPM PKH itu sudah dimasukkan atau sudah dilaporkan ke pusat, dan tanggal 5 itu adalah tanggal terakhirnya melaporkan komponen-komponen KPM PKH. Jadi manakala sudah dilaporkan KPM tersebut sudah habis komponennya sebelum tanggal 5 Mei, maka bantuan PKH-nya di tahap yang ketiga nanti tidak bisa cair. Tapi manakala komponennya habis itu setelah tanggal 5 Mei, maka kemungkinan masih ada pencairan 1 kali dalam PKH-nya. Jadi bisa jadi di tahap pencairan tahap ketiga nanti itu adalah pencairan yang terakhir bagi yang KPM PKH-nya komponennya sudah habis di tanggal setelah 5 Mei tahun 2021 kemarin. Jadi perlu dipahami ya, bahwasanya KPM yang tidak cair bantuannya di tahap ketiga nanti adalah KPM yang sudah habis komponennya sebelum tanggal 5 Mei tahun 2021 atau sudah dilaporkan oleh pendampingnya sebelum tanggal 5 Mei tahun 2021. Kemudian KPM yang tidak cair yang ketiga adalah KPM yang sudah graduasi mandiri sejahtera atau KPM yang sudah melaporkan bahwasanya dirinya sudah sejahtera atau sudah mampu kepada pendamping PKH-nya, sehingga pendamping PKH-nya memutakhirkan data sebelum tanggal Mei tadi atau sudah melaporkan ke aplikasi ePKH-nya sebelum tanggal 5, maka KPM tersebut nanti di tahap yang ketiga tidak bisa mencairkan bantuannya lagi. Yang dimaksud di sini adalah graduasi sejahtera mandiri, yakni KPM yang sudah mandiri atau KPM yang sudah mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya. Seperti KPM itu mungkin sudah memulai usaha, kemudian usahanya berkembang dan bisa menghasilkan yang melebihi dari batas kemampuan masyarakat pada umumnya, sehingga dia merasa sudah mampu, akhirnya dia melapor kepada pendamping PKH-nya untuk keluar dari anggota PKH. Nah, itulah yang dinamakan graduasi sejahtera mandiri. Maka pendamping PKH-nya melaporkan sebelum tanggal 5 Mei, maka di pencairan yang ketiga nanti KPM tersebut sudah tidak menerima bantuan PKH-nya lagi. Kemudian KPM yang keempat yang tidak bisa cair bantuannya di tahap yang ketiga nanti adalah KPM yang dinyatakan tidak komitmen terhadap kewajibannya. Jadi perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya
KPM PKH ini tidak hanya menerima bantuan saja, namun juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam kepesertaan PKH-nya. Nah, komitmen yang dimaksud di sini adalah KPM harus komitmen melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di PKH tersebut. Jadi, para KPM tersebut itu tidak serta-merta menerima uang bantuannya saja kemudian tidak melakukan kewajibannya. Nah, kalau di PKH itu harus melakukan kewajibannya setiap tahap-tahap pencairan. Jadi yang dimaksud di sini itu komitmen itu ada 3 macam, yakni komitmen kewajiban KPM itu ada keluarga penerima manfaat PKH itu ada 3 macam. Yang pertama adalah komitmen pertemuan kelompok atau P2K2. Jadi bagi KPM PKH itu wajib hukumnya menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping PKH-nya. Apabila tidak melakukan atau menghadiri pertemuan kelompok lebih dari 3 kali, maka bantuannya ditangguhkan. Artinya tidak dicairkan lagi sampai dengan KPM tersebut itu menghadiri pertemuan kelompok lagi. Nah, biasanya KPM PKH keluarga penerima manfaat itu ada saja yang salah satu tidak menghadiri pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping PKH. Mungkin alasannya karena acara keluarga atau acara apa. Nah, apabila ini dilakukan tidak hadir sampai 3 kali, maka bantuan PKH-nya akan ditangguhkan sampai dengan keluarga penerima manfaat ini melakukan pertemuan kelompok lagi atau menghadiri pertemuan kelompok. Kemudian komitmen yang kedua adalah masalah tentang kesehatan. Jadi bagi KPM atau keluarga penerima manfaat PKH itu yang mempunyai balita ataupun ibu hamil ataupun lansia hukumnya wajib mendatangi fasilitas kesehatan. Kalau balita itu datang wajib ke posyandu atau puskesmas terdekat. Begitu juga ibu hamil wajib mendatangi posyandu atau puskesmas setempat. Jadi apa tujuannya di sini kok harus diwajibkan untuk menghadiri posyandu atau ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya setiap bulannya apakah itu sehat apa tidak. Kemudian bagi yang anak balita itu juga memeriksakan perkembangannya, jadi tentang gizinya, kemudian pertumbuhan tinggi badannya, berat badannya, semuanya harus diperiksakan setiap bulannya ke posyandu maupun ke puskesmas. Manakala KPM ini tidak menghadiri kegiatan, tidak memeriksakan ke posyandu sebanyak lebih dari 80%, maka KPM ini tidak akan dicairkan bantuannya di tahap yang ketiga nanti. Jadi kalau sering bolos atau sering tidak mau mendatangi ke posyandu, tidak memeriksakan kandungannya, tidak memeriksakan balitanya, maka nanti bantuannya akan ditangguhkan sampai dia mengikuti atau mendatangi posyandu tersebut lagi. Dan bagi lansia itu juga harus memeriksakan kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 tahun. Itu komitmen yang kedua. Kemudian komitmen yang ketiga adalah tentang fasilitas pendidikan anak KPM PKH. Yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah anak-anak KPM tersebut wajib menghadiri kegiatan di sekolahnya atau wajib datang hadir setiap hari ke sekolahnya
Maksudnya kalau selain COVID ini ya, berhubung ini COVID, maka harus menyesuaikan aturan yang diberikan oleh sekolahnya. Artinya tidak membolos. Jadi anak-anak KPM ini tidak boleh ada yang membolos. Tidak boleh ada yang tidak bersekolah. Semuanya harus bersekolah. Kalau tidak, nah, inilah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan terkait KPM yang tidak bisa cair di tahap yang ketiga nanti. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.